Hajjaj bin Dirham ini mendatangi Wahab bin Munabbih, seorang ulama ahli kitab yang masuk Islam, kemudian jadi ulama besar Islam. Berguru, di antara guru besarnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Dia menanyakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini bertanya bukan menanyakan apa saja sifat Allah. Misalnya, apakah sifat 20 itu satu sabramullah? Tidak itu yang ditanyanya. Dia memperkarakan atau mempermasalahkan sifat-sifat Allah tadi. Karena dia sudah memasukkan ke dalam ruang akal, padahal ini bukan lagi ruang akal. Jadi kalau akal itu di bumi kalau tidak masuk dalam akal, hilang akalnya. Nyendak kapasitas akal lagi untuk mengatakan itu. Jadi dia bertanya tentang sifat-sifat Allah. Di mana kita tahu bahwa dia mempermasalahkan dari jawaban Wahab bin Munabbih. Faqala wailak, celaka kamu wahai Ja'ad, ya Ja'ad, ba'dal mas'alah, yaitu sebagian dari pertanyaan kamu ini menyesatkan kamu. Inni la'adhunnuka minal halikin, saya kira kamu pasti orang binasa. Saya memperkirakan kamu termasuk orang yang rusak. Karena kalau sudah mulai menanyakan bagaimana mulai rusak. Dulu rusaknya orang timbul aliran-aliran karena bagaimana lahir Syiah. Kenapa lahir? Bagaimana pula Abu Bakar didahulukan dari Ali. Jelas? Lahir Khawarij, bagaimana pula Ali melambatkan menghukum pembunuh Utsman. Jadi mereka tidak menerima kebenaran karena mempertanyakan kebenaran yang terang seperti mentari, yang jelas. Lalu mereka bagaimanakan? Ketika Allah katakan tentang dirinya begini, bagaimana pula itu? Kalau sudah bagaimana, itu pertanyaan meragukan. Ma'asyiral kiram. Jadi Wahab sudah paham, kamu ini termasuk orang yang halik. Kan Nabi katakan, "An-taraktukum 'alal bayda", saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Kalau malam seperti siang, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Iya kan? Malamnya terang, ragu juga jalan lah. Ragu juga berjalan. Malamnya saja seperti siang. Berarti kalau malamnya seperti siang, berarti seluruh yang jelaskannya terang sekali. Makanya hari ini banyak keanehan kita dengar dari orang-orang yang Masya Allah dianggap berilmu dan berilmu, tapi kok bisa seperti itu jadinya? Bahwa kalau baca Quran dan hadis langsung sosek wadah kalau tidak mujtahid. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat dulu tuh tidak semuanya ulama semua sahabat semuanya ulama, tidak ada orang awam. Nah, ketika mereka nak nanyakan suatu masalah, nanya langsung ke Nabi atau nanya melalui perantara dulu? Langsung ke Nabi. Tidak pernah Nabi bilang, "Man, kamu kan orang awam, tanya ke ulamanya dulu ya, jangan tanya ke saya dulu." Tidak pernah disortir oleh Nabi alaihissalam. Nah, sekarang kita ajak umat untuk bertanya langsung ke Allah, bertanya ke Al-Quranul Karim, bertanya ke sunnah Nabi SAW, dianggap menyesatkan karena harus melalui ulama. Kalau maknanya melalui ulama, maknanya yang tak paham kita tanya ke ulama dan kita belajar melalui ulama, ya betul lah. Mana ada kita bisa pandai baca Quran kalau tidak ada yang ngajar? Iya tak? Kalau tidak belajar ke orang yang pandai baca Quran, bisa kita belajar ya? Lalu kita belajar menerjemahkannya dari orang yang pandai pula, belajar membaca nahu syaratnya dari ulama juga.
belajar balaghahnya, balaghahnya dari ulama juga. Cuman apakah semua orang harus, kalau tidak ulama tidak boleh sentuh Al-Quran memahami? Tidak. Ini adalah penyesatan model baru pula. Tapi kalau nak jadi mufti, nak jadi faqih minal fuqaha, ya memang harus duduk beradu lutut dengan ulama. Tapi kalau hanya untuk memahami, karena seluruh sebagian besar dari isi Al-Quran dan hadis itu sangat mudah dipahami kalau untuk diamalkan. Tapi kalau antum untuk menjawab fikih kontemporer, ayah harus duduk lama dengan para ulama beradu lutut. Nak jadi mufti, iya. Tapi kalau hanya untuk mengamalkan, alhamdulillah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka aneh bin ajaib, di saat orang mengatakan kalau baca Quran langsung nanti sesat, harus melalui mutar-mutar dulu, ya. Kalau untuk berdebat, iyalah harus lewat ulama dulu. Tapi kalau untuk memahami dan diamalkan, coba buat hadis ayat dulu, mulai dari ayat, mulai dari Al-Fatihah, coba terjemah, paham tak langsung? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tak paham? Paham. Kecuali untuk nama menyebut apa irad mi, apa irad kalabzul jalalah, kemudian apa dihapus alifnya, harusnya ada alif situ, kenapa dihapui, kan itu. Kalau itu berarti tidak jadi ulama syirah, mau harus belajar ke ulama. Tapi untuk memahami tidak serumit itu, tidak mesti mujtahid dulu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, hai orang beriman diwajibkan padamu berpuasa. Tidak paham? Bila puasa pahamnya? Pahamnya kan bila Ramadan. Iso mana ke Ramadan? Tidak, alhamdulillah. Ramadan bila mulai? Tengah malam, tabi fajar. Bila sudah maghrib, tuh apa tidak paham? Mesti nunggu mujtahid dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi aneh bin ajaib kaum muslimin. Jadi sahabat dulu tidak seluruhnya orang berilmu. Ada orang awam, ada orang setengah berilmu, ada talibul ilmi, ada yang ulamanya, ada fuqahanya. Nabi tak pernah memilah-milah, kalian baca Quran tak? Nanti sesat. Harus melalui ulama. Sebenarnya kalimat-kalimat jargon bahwa harus melalui ulama itu maksudnya ulama yang sepaham pula. Jadi kalau tidak sepaham, tidak ulama nama dah. Itu masalah sebenarnya. Masalahnya itu, sehingga umat dijauhkan dari langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu sebenarnya sudah ada sejak dulu tuh. Ada yang memfatwakan dulu-dulu lagi dari orang ilmu kalam tuh, bahwasanya siapa zawahirul kitabi was sunnah kufrun, katanya. Mengikut zahir-zahir makna Al-Quran dan sunnah itu kekufuran, katanya. Allah musta'an. Ya, saking antinya dengan keyakinan as-salaf itu, sampai disebut kekufuran. Dan itu orang-orang besar juga namanya sampai hari ini, orang-orang besar. Kalau anda ceritakan namanya nanti tuan-tuan marah dengan saya. Orang-orang hebat dunia hari ini bahasanya sama, bahasa seperti itu juga sampai hari ini, sama sampai hari ini. Sudah sunnatullah. Ini kita balik lagi dulu ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dibodoh-bodohin oleh orang jahiliyah. Dianggap Nabi itu orang bodoh, orang kena sihir, orang gila, tidak ngerti, ngacau keamanan. Padahal mereka hati kecilnya tahu betul itu. Nabi tidak seperti itu. Tapi karena hawa, nasallallahu alaihi wasallam.